dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasa, marilah kita memulai hari ini dengan terlebih dahulu disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala penyertaan-Mu bagi kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami firman-Mu serta melaksanakannya seturut kehendak-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, topik yang menjadi renungan kita di pagi hari yang indah ini, yaitu Yesus datang untuk memberi hidup berlimpah. Saatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan tidak mencari cara untuk menghukum atau menyakiti umat-Nya. Menghukum maupun menyakiti ialah pekerjaan yang dilakukan iblis yang dibawa oleh dosa. Dan untuk itulah Yesus mati demi menebus kita. Alkitab mengatakan kita telah dibebaskan dari hukum dosa dan kematian. Yesus telah membasuh kita bersih dan menganggap kita benar. Semua dosa dan kematian bukan lagi milik kita. Demikianlah Yesus datang agar kita hidup. Dan Yesus menjadi perantara kita kepada Bapa dan untuk mengembalikan kita ke tempat yang seharusnya. Yohanes pasal 10 ayat 10 menegaskan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang agar mereka dapat memiliki dan menikmati hidup dan memilikinya dalam kelimpahan sepenuhnya sampai melimpah. Ketika Yesus Kristus berjalan di bumi ini, Dia melakukan mujizat bagi mereka yang percaya. Perkataannya dan hidupnya membuat orang lain percaya pada kuasa yang bersemayam di dalam Dia. Dan oleh karena itu, Dia dapat melakukan banyak pekerjaan besar. Hidupnya adalah bukti kuasa Tuhan. Kita lihat bahwa Yesus tidak hanya berjalan di atas air, Dia mengendalikan cuaca. Ketika Yesus menyentuh orang lumpuh tersebut tidak hanya bangun dan berjalan, dia mampu untuk melompat. Ketika Yesus mengubah air menjadi anggur, Yesus tidak hanya membuat anggur yang rasanya biasa saja, namun anggur yang terbaik. Dan dia juga tidak hanya membuat anggur yang cukup, dia membuat sangat banyak. Yesus melimpah dengan penuh keajaiban, membuat segala sesuatunya baik, membuat orang di sekitarnya menjadi penuh dengan berkat yang melimpah. Mujizat Yesus selanjutnya yaitu tentang 2 ikan dan 5 roti. Dalam Yohanes pasal 6 menunjukkan kepada kita bahwa sudah menjadi sifatnya untuk melampaui kata cukup. Ada mujizat yang lebih berlimpah dari itu. Para murid mengambil 12 keranjang dan sisanya banyak. Yesus membuat dengan yang ditegaskan dalam pasal kita ini untuk memberi hidup dan sampai melimpah. Yesus tahu bahwa hidup berkelimpahan juga mencakup melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Firman memberi kita contoh-contoh hebat dari pekerjaannya. Dan Yesus meninggalkan kita dengan kata-kata dorongan ini juga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu memberikan kami hidup yang berkelimpahan. Ajarkan kami sepenuhnya mensyukuri dan meyakininya
dan melakukan hal yang berkenan di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami dan hidup kami senantiasa menjadi berkat. Bapa yang baik, kiranya Tuhan memberkati kami di sepanjang hari ini, memberikan kami kesehatan, hikmat, dan kebiasaan yang daripada-Mu. Berkatilah seluruh keluarga dan kerabat kami dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.